Oke, di sini kita lanjutkan dulu dengan persiapan dari software Biorat. Jadi di sini untuk loading dengan mesin qPCR kita menggunakan software yang namanya Biorat CFX Maestro. Dan di sini mungkin kalian sudah punya software yang baru, yang versi paling baru. Di sini saya pakai versi yang paling lawas. Nah, di sini ada dua pengaturan. Untuk pengaturan optimasi dan pengaturan untuk analisis ekspresi gen. Sekarang kita mulai dari yang pertama adalah pengaturan untuk optimasi gen. Nah, di sini ketika kalian buka softwarenya, kalian akan lihat tampilan seperti ini. Dan di sini kalian bisa pilih user define. Nah, di user define di sini ada 3 sheet. Jadi yang pertama adalah protokol, yang kedua adalah template, dan yang ketiga adalah start run. Jadi kita atur satu-satu dulu untuk protokol. Bagaimana sih caranya buat protokol yang baru? Jadi di sini kita bisa langsung klik create new. Di sini langsung keluar. Ini yang paling standar. Dan di sini ada tahap mulai dari denaturasi, annealing, bell curve, dan seterusnya. Nah, kita atur dulu. Aturnya ngikutin apa sih? Jadi di sini biasanya kita menggunakan ada kit-kit tertentu yang sudah memberikan informasi tentang berapa sih suhu denaturasinya, pre-denaturasinya, dan seterusnya. Untuk kali ini kita coba dengan kit dari Smobio. Di situ catatannya adalah untuk tahap pre-denaturasi itu suhunya adalah 95 derajat. Di sini kita tinggal ubah. Kalau misalnya berbeda di 95 derajat selama 2 menit. Dan di sini tinggal diubah 2 menit. Terus tahap yang kedua adalah tahap denaturasi. Denaturasi itu terjadi pada suhu 95 dengan waktunya itu 15 detik. Nah, setelah denaturasi akan terjadi proses annealing. Nah, annealing ini biasanya itu tergantung dari gen target kita. Karena ini kita baru mau mengoptimasi, jadi di sini kita tambahkan dengan insert gradient. Itu aja, ini dihapus. Oke, langsung klik insert gradient. Terus di sini sudah ada kisaran suhunya. Nah, bagaimana sih mengubah kisaran suhu? Jadi kalau misalnya gen target kita, primer kita yang kita pesan, itu punya suhu tertentu, suhu A, kita bisa buat kisaran atasnya itu plus minus 3 atau plus minus 5, harus dalam kisaran itu. Misalnya di sini TM atau temperatur melting dari primer kita yang kita pesan adalah misalnya 60. Berarti saya bisa ngeset batas atasnya itu 65, batas bawahnya 55. Terserah, tergantung dari TM awal dari primer yang kita desain. Terus di sini waktunya untuk annealing itu di kitnya itu 60 detik atau 1 menit. Jadi ini 3 tahap penting di awal. Kemudian setelah itu ada yang namanya melt curve untuk melihat bagaimana sih TM dari masing-masing primer kita. Di sini kita tambahkan insert melt curve, akan muncul seperti ini. Nah, terus yang penting lagi diperhatikan adalah ketika kita mau mendeteksi prosesnya, kita tambahkan di sini add plate read to step. Jadi ingat untuk nambahin kamera. Tambahin kamera di sini, dan juga di melt curve-nya. Terus di sini kalau sudah semua programnya sudah, sekarang kita ke atas. Untuk sampel volume-nya biasanya kita mengikuti kit. Tergantung ada 25, ada 10, ada 5 mikrolit gitu. Minimal yang kita gunakan adalah 5 mikrolit untuk mesin ini. Terus untuk settingnya kita tinggal ubah gradient kalkulatornya. Kita menggunakan 96 wells. Itu tergantung dari mesinnya. Terus di sini kalkulatornya nggak usah diubah. Oke, di sini kita punya step pre-denaturasi, denaturasi, annealing, dan juga melt curve. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah siklus. Jadi siklusnya itu setelah extension atau proses annealing. Jadi di sini kita kalau kursornya di yang ketiga, terus kita masukkan insert go to, jadi terus kita ganti ke 2,
dengan 39. Kenapa 39? Karena satu siklusnya ada di awal. Jadi ini 39, oke. Fix. Jadi di sini ada total semuanya ada 40 siklus, mulai dari predenaturasi sampai dengan extension. Tinggal klik oke. Simpan. Simpan, biasanya kita buat folder baru. Ini kita buat protokol optimasi. Nah ini, terus kita next berikutnya. Nah di sini ada pengaturan untuk plate. Caranya gimana? Kita tinggal klik create new. Terus di sini sudah keluar. Ini ada 96. Di sini misalnya kita punya 2 gen, 2 atau 3 gen yang mau di optimasi. Jadi kita tinggal pilih. Nah, satu catatan penting adalah ketika kita masukkan ke dalam mesin, usahakan untuk balancing. Jadi di sini pilih, misalnya kita pilih yang nomor 1 baris pertama dulu. Kita isi dengan unknown, load cyber pewarnanya. Terus di sini misalnya kita pakai target gennya, misalnya kita punya P5CR. Misalnya yang mau kita optimasi itu P5CR. Oke. Terus yang kedua, misalnya kita taruh di sini, klik unknown, diblok dulu, klik unknown, terus di sini load cyber, terus di sini kita isikan nama gennya, ACT misalnya, tin. Nah ini salah satunya bisa di sini atau di sini. Jadi kita tinggal pilih, misalnya nomor 7, terus unknown, cyber, terus ini kita klik. Kita isikan misalnya dengan ubiquitin 5 yang mau kita optimasi. Seperti itu, tinggal klik OK. Nah, ini kita sudah punya ada 3 baris. Masing-masing baris itu adalah masing-masing gen yang mau kita optimasi. Nah, yang perlu kita ubah juga di sini adalah trace style. Biar kita tahu nih, ketika dia muncul sinyalnya, ada warna yang spesifik menunjukkan gennya. Jadi kita tinggal blok dulu. Untuk yang pertama, kita pilih misalnya warnanya pink. Yang kedua tuh tetap hijau, yang ketiga itu misalnya kita pilih biru. Okay. That's all, sudah. Terus di sini untuk memastikan warnanya, itu kita tinggal klik misalnya ini cyberpam, ini yang muncul ini. Terus di sini juga yang perlu diedit adalah bagian flat size. Flat size-nya kita bisa menggunakan yang 96, mengikuti mesin. Terus flat type itu bisa berupa BR white sama BR clear. Bedanya apa? Jadi di sini untuk qPCR itu ada yang warnanya opak, warna putih atau sama sekali tidak transparan. Sementara ada lagi yang lain yang warnanya transparan. Biasanya khusus untuk qPCR yang menggunakan cyber, rekomendasinya adalah menggunakan BR white karena dia akan melindungi dari cahaya. Kayak gitu. Klik OK, save lagi. Di sini kita balik lagi ke yang tadi. Terus kita buat plate optimasi. Oke, kita sudah punya tadi program plate, dan kita tinggal jalankan mesin. Biasanya kalau komputer kita tersambung dengan mesin, di sini tuh akan ada satu Windows notifikasi yang aktif. Di sini tinggal open lid dan tunggu sampai mesinnya itu terbuka tutupnya. Kemudian kita masukkan sampel sesuai susunan yang tadi. Susunan ini di baris keberapa. Terus close lid dan start run. Udah, itu aja untuk optimasinya. Oke, yang kedua adalah pengaturan untuk bagaimana sih menganalisis ekspresi gen. Kalau tadi setelah optimasi kita sudah dapat hasilnya, hasil melting temperatur yang paling baik itu yang mana. Sekarang kita mau analisis gennya ke sampel kita. Jadi di sini sama seperti yang tadi. Jadi kita buka, terus user define, kita buat create new protocol. Di situ ada tahapannya juga mirip-mirip. Jadi ada
proses predenaturasi, proses denaturasi, dan juga proses annealing atau extension. Dan di sini untuk proses ini juga sama persis dengan optimasi. Jadi hasil optimasi itu yang kita gunakan untuk membentuk protokol ini gitu. Jadi ada 95 derajat 2 menit untuk predenaturasi, 95 menit 15 detik untuk denaturasi. Terus untuk annealingnya di sini kita tidak pakai gradien. Kita langsung mentargetkan temperatur hasil optimasi tadi. Misalnya untuk gen tadi ada gen ACT. ACT itu ternyata dari hasil optimasi tadi kita dapat 54,3. Berarti di sini kita tulis 54,3. Terus di sini untuk suhunya, untuk waktunya itu mengikuti protokol. Jadi ini masih 1 menit. Oke, that's all. Terus di sini sudah ada go to itu 39 siklus dari 2 ke 3. Terus jangan lupa untuk menambahkan melt curve di akhir. Dan kamera. Itu, terus kita cek lagi sampel volumenya berapa. Tergantung kita maunya berapa. Terus tidak ada yang perlu diubah. Oke. That's all untuk protokol analisis ekspresi gennya. Save lagi. Kita save ke tempat yang tadi. Di sini adalah protokol sampel. Next adalah plate-nya. Untuk plate kita buat baru. Jadi misalnya di sini kita punya 3 sampel. Terus ada gennya itu setiap kali kita melakukan analisis ekspresi gen, selain dari gen target, kita juga harus menyertakan yang namanya reference gene. Jadi ada 2 gen yang harus selalu di-load bersamaan. Jadi di sini misalnya kita punya ini kita bilang aja kita punya 8 sampel gitu. 8 sampel yang beda, tapi itu ada 2 reference gene. Langsung aja misalnya kita klik ini, kita blok 2 ini untuk sampel kita. Kenapa 16? Padahal kita cuma punya 8 sampel. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah ketika load, itu selalu kita buat duplonya. Jadi ada sampel kita, misalnya ada 8 sampel, kita buat duplonya, jadi ada 16. Di situ kita klik, pilih unknown, load cyber, gennya, gen targetnya misalnya V5CS. Balik lagi gen targetnya. Terus sampelnya, ini kita tinggal ubah namanya. Setelah ini kalian bisa mengubah sendiri. Misalnya di sini saya mau ubah ini duplo 1 gitu. Yang ini duplo yang kedua. Nah, ini untuk P5CS. Reference gene-nya gimana? Sama. Jadi kita buat di sini unknown juga cyber, tapi di sini reference gene isinya. Jadi misalnya ubiquitin atau actin atau seterusnya. Ubiquitin 5. Kalian yang penting adalah ketika kalian pipetting, kalian tahu ini sampel apa yang dimasukin di urutan A1, B1, C1, dan seterusnya. Makanya ketika kita mau load ke qPCR, plate ini itu sudah didesain dulu. Ada baiknya didesain di rumah. Jadi ketika kalian ke lab, itu programnya itu sudah tinggal digunakan. Jadi kalian tidak harus mengotak-atik lagi gitu. Tinggal dicek aja di sana. Terus di sini trace style. Karena ini satu gen, warnanya disamakan. Jadi kita kasih warna biru. Yang satunya tetap warna hijau, misalnya kayak gitu. Untuk membedakan. Jangan lupa ada yang penting lagi yang namanya NTC. Non-Template Control. Jadi non-template control untuk P5CS itu ada 2 duplonya. Jadi ini kita pilih NTC untuk P5CS. Yang ini NTC untuk ubiquitin. Lupa diubah nama gennya. Oke. Oke. Seperti itu. Jadi itu minimal yang dibutuhkan untuk 1 kali loading. Sementara untuk setiap analisis 1 gen kita butuh 2 kali loading. Jadi misalnya satunya seperti ini, besoknya diulang lagi dengan desain yang sama. Trace style-nya udah.
settingnya, plate size-nya diubah 96, plate type-nya bare white, tinggal oke. Save. Kita ubah dengan plate sample. Oke, jadi kita punya programnya, kita punya untuk sampel plate, tinggal loading. Di sini biasanya akan muncul, terus kita open lid, masukkan sampel kita, disusun sesuai plate yang sudah didesain, kemudian close lid, dan start run. Ketika start run ini akan ada file PCRD yang disimpan, jadi disimpan ke folder yang tadi.